وصحبه
إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى حضر جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، ثم إلى حضر جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، خصوصا إلى حضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة العالم محمد هاشم أشعري ومن علمني وأصول وفروعهم أن الله يحيي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrah keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم، وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله، وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله، وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم، صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini kita mengawali kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, karya Tuan Syekh Hadratus Syekh Bahyai Hashim Ash'ari, yang semoga kita mendapatkan keberkahan dari kajian ini. Ini kajian tentang cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Maka kita tabarrukan, kita baca sholawat satu kali setiap mengawali baca kitab ini, karena berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah. Kita baca sholatan kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin
tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimi yang Maha Pengasih untuk di akhirat. Artinya kalau Ar-Rahman sayang Allah kepada semua makhluknya di dunia dan di akhirat. Yang tidak menyembah, yang gak sembahyang hidupnya senang juga karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Nah kalau yang gak sembahyang, gak nyembah Allah dapat sifat Ar-Rahman, apalagi yang ngaji di Masjid Al-Mujahidin. Kan kudunya begitu kita cara berpikirnya. Yang ngaji akan mendapatkan prioritas karena Ar-Rahman itu sifat pengasih Allah kepada semua makhluknya, yang beribadah, yang menyembah ataupun tidak. Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah yang hanya untuk orang-orang beriman nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillahi, alhamdulillah bermula segala puji itu lillahi untuk Allah. Alladzi manna, yang telah memberikan karunia. Siapa Allah? Manna, memberikan karunia, alaina, atas kita, bi rasulihil karim, dengan sebab utusannya Allah Al-Karim yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Ini kitab karya Hadratus Syekh, biar kita mempunyai kebanggaan kepada ulama yang ada di negeri kita. Beliau sudah teruji tentang keilmuannya karena beliau salah satu yang pernah mengajar di Masjidil Haram. Beliau dari umur 15 tahun sampai kemudian belajar gitu dan kemudian membangun pesantren berkeliling. Beliau murid khusus dari Mbah Yai Khalil Bangkalan Madura. Baru kemudian beliau menikah dan kemudian belajar ke kota Mekah sampai menjadi guru di sana. Banyak juga muridnya ulama-ulama dari luar negeri. Kita kudu bangga. Kenapa? Karena ada ulama kita yang mempunyai keilmuan sampai diakui oleh dunia. Beliau lahir tahun 1871 Masehi dan meninggal tahun 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan. Karena beliau termasuk adalah pahlawan negara. Saya pernah ziarah sekali ke makbarah beliau dan gak pernah berhenti sampai sekarang. Yang tahlilin gak berhenti, udah 100 tahun lebih. Kalau 1871 meninggalnya 1947 hampir 100 tahun dari meninggalnya. Karena sekarang udah 2023, nggak pernah berhenti. Yang tahlilin kelilingnya itu nggak pernah berhenti. Santrinya itu bergantian, belum lagi orang berziarah berbes-bes gitu, pakai bus gitu, antri. Dan banyak orang yang kemudian mendapatkan manfaat yang dagang di sekitar di luar pesantren. Artinya udah meninggalnya aja masih memberikan manfaat buat mereka yang hidup, apalagi pada saat beliau hidupnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Beliau mengawali dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi rasulil karim. Di sini jelas betul beliau begitu menjadi orang yang bersyukur atas status beliau sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Wahadana, dan telah memberikan petunjuk siapa Allah na akan kita
bihi dengan Nabi Muhammad SAW, dengan sebab Nabi. Jadi Allah beri petunjuk tapi dengan sebab Nabi, ila dinil qawim, kepada agama yang lurus, wassiratil mustaqim, dan jalan yang lurus juga orang-orang istiqomah, wassiratil mustaqim. Wa amarona, dan telah memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah akan kita, dan telah memerintahkan Allah akan kita. Di kalimat amarona sudah lengkap tuh jumlah fi'il, fa'il, maf'ul bih, amarona. Dan telah memerintahkan siapa Allah kepada kita, bitawdirihi, dengan menghormati Nabi SAW. Di Allah perintahin. Bagaimana kemudian kita ngebayangin kedudukan baginda Rasulullah di sisi Allah, sampai semua kaum muslimin dan muslimat diperintahkan untuk menghormatinya. Bahkan nggak boleh ngomong kencang di depan baginda Rasulullah SAW. Ada seseorang yang ketika beliau berhadapan dengan Nabi, seakan-akan kakinya menancap ke dalam tanah. Dan itu banyak para sahabat diibaratkan di atas kepalanya kalaupun ada seekor burung nggak bergerak tuh burung, saking menjadi kaku kewibawaan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan ngaji ini pada waktunya kita bisa bermimpi melihat baginda Rasulullah. Saya ngebayangin bagaimana nikmatnya hidup bersama baginda Rasulullah. Nabi itu setiap habis sholat subuh selalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang bermimpi? Nanti Nabi yang menjelaskan arti mimpi. Bila ada kemudian seseorang yang datang kepada Nabi, salah satu pesona akhlak baginda Rasulullah, enggak yang kaya, enggak yang miskin, Nabi selalu meresponnya dengan keadaan yang sama. Kalau kita kan kalau sama yang kaya, sama yang baik hati doang kita begitu. Kalau mau orang yang biasa nyusahin mah kayaknya sih rada susah. Dah dia lagi yang datang gitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, bahkan satu waktu ini dalam kitab Ihya diceritain, ada seorang yang masuk menusuk ke pasukan baginda Rasulullah, pasukan kaum muslimin, karena tentara muslimin lagi lengah, sampai sudah di sisi kepala baginda Rasulullah. Jadi penjaganya tembus kayak intelijennya gitu, masuk dia ke dalam. Dalam kitab Imam Ghazali diceritain dalam kitab Ihya, ketika sudah di samping kepala baginda Rasulullah, dia hembuskan pedang. Kemudian, siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang bisa mencegahku dari membunuhmu, wahai Muhammad? Maka kemudian Nabi bilang, Allah. Seketika dia punya pedang jatuh, musuhnya dijatuh, Nabi ambil. Sekarang giliran ente, yang mencegahku dari membunuhmu siapa? Enggak ada. Maka kemudian dia mohon supaya dengan kebaikanmu ya Muhammad jangan kau bunuh aku. Kalau begitu syahadat dah. Syahadat? Enggak, saya enggak mau syahadat. Saya enggak mau ikut kepada engkau, dan saya berjanji juga enggak ikut bergabung dengan kaumku orang kafir. Sama Nabi dipersilahkan untuk dia pulang, dibebasin. Kalau jatuhnya di kita, udah kita cacat tuh orang. Inilah dia bagian pesona, bagian kecil pesona baginda Rasulullah. Beliau pemaaf di saat beliau punya kemampuan untuk membalasnya. Maka itu jemaah sekalian berbahagia, begitu istimewa kedudukan baginda Rasulullah. Diceritakan di dalam kitab ini ketika Tuan Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari dalam muqaddimahnya, wa amarona, dan telah memerintahkan siapa Allah kepada kita, bitauqirihi, dengan menghormatinya, untuk menghormati Nabi, wa ta'dhimihi, dan mengagungkannya. Ini udah masuk bulan Rabiul Awal, udah begitu banyak orang yang bikin agenda untuk peringatan Maulid. Enggak berhenti-berhenti mereka melepaskan kerinduan dalam majlis Maulid. Wa takrimihi, dan memuliakannya, memuliakan. Allah perintahkan untuk memuliakan baginda Rasulullah. Wa tabjilihi, sama nih, memuliakan juga, menghormati baginda Rasulullah.
Wa faradha, dan telah mewajibkan siapa Allah, ala kulli mu'minin, atas tiap-tiap orang yang beriman, an yakuna, akan bahwa ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahabba ilaihi, lebih dia cintai kepada dirinya, diri ala kulli mu'minin, min nafsihi, dari dirinya sendiri, wa auladihi, dan anak-anaknya, wa khalilihi, dan kekasihnya atau kerabatnya. Allah yang memerintahkan. Bahkan dalam hadis Nabi menyampaikan, enggak sempurna iman kalian bila belum mencintai aku melebihi dari engkau mencintai orang tuamu, anak-anakmu, dan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Ini menjadi syarat sempurnanya iman, Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang kita nggak adil. Padahal Nabi yang mikirin kita dunia akhirat, Nabi pikirin. Nabi nggak kepengen umatnya susah. Saya sampaikan beberapa kali dalam tausiah satu hadis sebagai penutup di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Kalau kita ngebaca itu hadis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mikirin kita sampai kita nanti di sirat. Di akhirat kita punya bini sayang sama kita punya suami sayang sama kita. Tapi kalau kita berbuat baik, dan itu pun pada saat di dunia doang, tapi baginda Rasulullah menyayangi kita di dunia dan di akhirat. Ketika Nabi bermimpi melihat waraitu rajulan min ummati ala sirati, aku melihat umatku di atas sirat, yadhafu ahyanan wa yahbu ahyanan, dia berangkat satu waktu nggak bisa diri. Nabi kemudian ceritakan, faja'athu salatu alayya, maka datanglah kepada umatku yang sedang kesusahan di atas sirat pahala salawatnya atasku dulu pada saat di dunia. Fa akhadatu biyadihi wa aqamathu, maka kemudian dipegang tuh orang dengan tangannya dengan pahala salawat, didiriin, ditemenin lewatin sirat. Itu salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kau baca pada saat di dunia akan memberikan pertolongan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Berat Pak, yaumul qiyamah berat. Kalau kita nggak punya penolong nanti di sono berabe. Itu satu harinya 1000 tahun Pak. Ibu, satu harinya 1000 tahun. Kalau kita kagak pikirin dari sekarang, cilaka kita. Tapi ada baginda Rasulullah yang menjamin akan memberikan syafaat kepada mereka yang mencintainya. Itulah ikhtiar kenapa kemudian di Masjid Al-Mujahidin kita ngaji ini, biar hati kita dipenuhi cinta kepada baginda Rasulullah, melebihi cinta kita kepada siapapun. Ente boleh cintain bini, ente harus cintain suami, ente kudu sayang sama anak, tapi tidak boleh melebihi cintamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi nolongin kita. Kalau anak belum tentu. Dan Nabi yang akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Nggak ada ceritanya Pak, orang yang demen baca sholawat hidupnya susah, nggak ada. Wa faradha, dan telah mewajibkan siapa Allah ala kulli mu'minin, atas setiap orang-orang yang beriman, an yakuna, bahwa ada siapa Nabi itu ahabba, lebih dia cintai ilaihi, kepada dirinya, min nafsihi, dari dirinya sendiri, wa auladihi, dan anak-anaknya, wa khalilihi. Makanya saya suka sedih kalau setiap kali peringatan Maulid itu payah panitia Maulid, payah pakai bikin proposal. Saya suka dengar cerita panitia Maulid H-2 duitnya baru terkumpul 50%. Kemana umat Nabi Muhammad? Segitu pelitnya buat mendapatkan syafaat buat dirinya sendiri nanti di yaumil qiyamah. Nungguin panitia datang. Banyak gak yang begini Pak? Dia nggak tahu bahwa para sahabat Nabi dulu bukan cuma hartanya doang ya akhi, bahkan dengan dirinya ditumpah darahkan dirinya untuk menemani baginda Rasulullah. Maka itu orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah bukan karena kemauannya sendiri, bukan, tapi Allah yang meletakkan cinta itu kepada baginda Rasulullah di dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna fikum Rasulullah
law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang pilih siapa yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolongin Pak, kalau kita pengen menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah di majlis maulid, kalau ada acara-acara tolongin. Bayangin saja pada saat acara maulid itu terselenggara, berapa ribu, bahkan berapa ratus ribu, atau jangan-jangan jutaan orang. Dikalikan tuh sholawatnya, nggak kehitung menyebut nama baginda Rasulullah. Padahal satu sholawat, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Kita kedapatan pahalanya Pak. Makanya saya suka gemes gitu kalau misalnya ada orang yang udah kagak bantuin, pakai nyalahin, pakai nyurigain lagi yang panitia maulid itu. Dia nggak pernah jadi panitia maulid sih. Panitia maulid itu deg-degannya nggak kira-kira. Nyalahin panitia di sini disalahin. Emang ujian sih ya. Kalau setiap orang berbuat kebaikan begitu ada aja. Selalu aja ada orang yang kemudian mencoba untuk mencari-cari kekurangannya. Diingetin, Allah mewajibkan kepada setiap orang yang beriman mencintai Nabi kudu melebihi dari dirinya sendiri. Wa ja'ala, dan telah menjadikan siapa Allah mahabbatahu, mencintai Nabi, sababan, akan menjadi sebab, sebagai sebab limahabbatihi wa tafdilihi, untuk mendapatkan cintanya Allah dan karunia Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Mencintai baginda Rasulullah, dosa kita diampunin. Allah sallallahu alaihi nabi. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Ar-Raufur Rahim, yang Maha Mengasihi, Maha Menyayangi. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Mbah Hashim Asy'ari bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusannya. Dzul Jahil Azim, yang mempunyai pangkat yang agung, punya kedudukan yang tinggi. Bahkan tidak ada yang bisa melebihi ketinggian pangkat baginda Rasulullah. Hatta malaikat Jibril, nggak ada yang bisa melebihi tingginya kedudukan baginda Rasulullah sebagai makhluk di hadapan Allah kecuali Nabi Muhammad. Jadi kita sedang berbicara tentang seseorang yang sangat dicintai oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ada di dalam Al-Quran. Allah mendeklar dirinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah. Bersolawatnya Allah adalah memberikan rahmat. Sampai Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang punya iman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian atasnya, wasallimu taslima, dan mengucapkan, memohon selamat kepada Nabi SAW. Jadi jemaah, kalau kita melihat hadis ini, kalau kita baca salawat itu kudu ada wasallimnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ayatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ada sallu alaihi wa sallimu.
Kalau kita pengen lebih sempurna, terus salah Ustaz Allah, orang baca sallallahu alaihi wasallam, enggak salah. Itu bersolawat juga. Cuma kalau kita mau lebih lengkapnya kayak begitu. Solawat mah nggak ada istilah ditolaknya. Ente niat riak juga riak nih. Ada mertua terus baca solawat banyak banget dikencengin biar mertua denger, masih dapat pahala juga. Kali mertuanya mau jual tanah dengan baca sholawat jadi kebagian banyak gitu. Masih diterima juga. Itu sholawat tuh istimewanya. Sallallahu wasallam alaihi. Nah tuh lihat, semoga Allah memberikan rahmat wassalam dan keselamatan atasnya, wa ala sairil mursalin, dan atas semua utusan-utusan Allah, wa ali kullin, dan keluarga semuanya, wassahabati, dan sahabat, wattabi'in, dan yang mengikuti tabi'in, lahum, kepada mereka, kembalinya kepada Nabi sairil mursalin, wa ali kullin wassahabah, bi ihsanin ila yaumiddin, dengan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'du, adapun setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi wa asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu dan salawat, fahada, maka bermula ini, itu juz'un latifun, juz bagian yang lembut, yang tipis, yassarahullahu, semoga Allah memudahkannya, ta'ala, fima, pada sesuatu, yajibu, yang wajib, alal mukallafina, atas orang-orang mukallaf, min mahabbatin nabiyyin, dari mencintai para nabi. Jadi yang disebut mukallaf apabila ketemu dua syarat, yaitu dia baligh dan dia akil. Maka ketika dia sudah baligh dan kemudian berakal, maka dia disebut mukallaf. Udah berlakulah perintah syariat pada dia, itu mukallaf. Bertemu dia udah balik, kalau kagak berakal ya kagak mukallaf. Udah balik nih, syarat balik kan 15 tahun paling lama umurnya, atau dia mimpi basah. Dia udah balik tapi akalnya hilang, nggak mukallaf, maka itu nggak kena beban perintah. Jadi kagak apa-apa nggak sholat. Jadi kalau ada orang yang udah gede kagak sholat, dia kan udah balik, udah punya bini lagi, terus kagak sholat, pasti PA tuh orang. Pasti pikirannya kagak. Kalau pikirannya ada, dia kudu bersyukur, perintah Allah cuma 5 waktu. Enggak susah, 5 waktu doang Bapak Ibu. Apalagi para sahabat yang mereka bahkan di waktu malam masih mengisinya dengan menangis, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ini 5 waktu aja, aman udah. As'alu, aku meminta, yakni hadratus syekh, Allah, kepada Allah Al-Karimah yang maha mulia, an yaj'ala, akan bahwa menjadikan siapa Allah, dzalika, yakni juz'un latif, karangan ini, maksudnya kitab ini, minhu, darinya, walahu, dan untuknya, wafihi, dan di jalannya, wa ilaihi, dan kembali kepadanya. Jadi beliau berharap ini karangan, bahwa ini semuanya dari Allah, untuk Allah, di jalan Allah, dan kembali kepada Allah. Wa wasilatan lil qabuli, dan sebagai wasilah untuk diterima, indahu, di sisinya, sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi. Jadi beliau kepengen betul diakuin sebagai umat Nabi Muhammad, sama seperti kita. Wa mujibatan lil qurbi, dan sebagai pendorong lil qurbi, untuk kedekatan kepada Nabi. Wa zulfa ladaihi subhanahu, dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mujibatan bil qurbi, dekat kepada Allah. Kan dekat kepada Nabi Muhammad berarti dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah harusnya dekat juga kepada Nabi Muhammad. Gak bisa cuman mencintai Allah saja, tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun, ay hadza faslun, bermula ini itu fasal,
fi wujubil imani bihi alaihi salatu wassalam, menjelaskan pada kewajiban beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini pasal menjelaskan tentang yang pertama adalah kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad setelah muqaddimah. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf yang telah akil dan balik, ba'da ma'rifatillahi, setelah mengenal Allah, wal imani bihi, dan beriman kepada Allah dengannya, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur Allah. Apa? Ini menjadi fa'il dari yajibu, al-imanu, beriman bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, ini kepada Nabi. Setelah engkau beriman kepada Allah, mengenal Allah, maka wajib untuk engkau beriman dengan Rasulullah. Wa tasdiquhu, dan membenarkan Nabi, fima ata bihi, pada apa-apa yang telah datang bihi dengannya, min indi rabbih, dari sisi Tuhannya. Jadi semua yang datang dari Nabi kita kudu mengimaninya. Kalau udah disabdain sama Nabi kudu beriman. Apa yang datang dari Nabi, qaulan wa fi'lan wa taqriran, datang dari Nabi itu. Kalau Nabi bilang bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik adalah ummuka, ibumu, dikerjain, kudu beriman. Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka. Jangan giliran yang itu, enggak, bini aja bini. Jangan, ibumu yang paling utama. Karena pada saat engkau memuliakan ibumu, pasti engkau memuliakan istrimu. Pasti itu Pak. Kenapa? Karena dia akan menghormati wanita. Kebalikannya, kalau dia menghormati cuma bininya saja, belum tentu dia menghormati ibunya. Tapi kalau udah menghormati ibunya, pasti ibunya akan mengajarkan kepada anaknya untuk dia juga sayang kepada istrinya. Nggak ada kita dengar cerita mertua perempuan pakai ngelarang anaknya jangan sayang sama bininya, nggak ada. Tapi bukan rahasia umum kalau mantu perempuan pakai ngiri sama mertua perempuan, banyak banget yang begitu, banyak banget. Padahal ibunya yang ngerawat dari kecil sampai gede, udah pinter, udah bisa nyari duit, dikasih tuh melek-melek anak lakinya kepada perempuan, masih diirin juga. Makanya saya kalau ada seorang istri yang dia sampai mencegah, bapak ibu, ini masalah yang banyak betul kita dapetin. Sayang sama bini gak pegulaku, kadang-kadang durhaka sama orang tua dibela-belain demi untuk menunjukkan sayangnya kepada istri. Kan sambar geledek nih anaknya begini. Iya betul. Durhaka dia kepada Allah, enggak bakal hidup senang. Bagaimana mungkin engkau bisa berpaling? Kudunya semuanya disayangin. Tuh istri sayangin, dia adalah emak dari anak-anakmu. Ibumu sayangin karena dia yang melahirkanmu. Jadi semuanya harus diperlakukan dengan baik. Dan itu kalau udah dipesan sama Nabi, wa tasdiquhu fima ata bihi min indi rabbih. Jangan pakai kemudian milih-milih. Giliran yang malam Jumat sunnah Rasul itu disampaikan dulu. Malam Jumat nih sunnah Rasul. Emang sunnah Rasul itu doang. Giliran yang itu dibangga-banggain sunnah Rasul, sunnah Rasul. Sholat awabin nggak disampaikan, ya. Belum lagi kemudian puasa Senin Kemis nggak disampaikan. Dah sunnah Rasul cuma gituan doang yang dipilih. Ini orang-orang Yahudi memang ngeledekin, jadi seakan-akan konotasinya kepada itu sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasul banyak banget. Bersiwak sunnah Rasul. Tapi kalau nyebut sunnah Rasul, kebayangnya udah begitu aja kan. Malam Jumat nih sunnah Rasul, waktunya sunnah Rasul. Jadi disangka sunnah Rasul itu doang Pak. Sebenarnya mendiskreditkan baginda Rasulullah secara gak sadar. Wal imanu, dan bermula iman bihi, dengan Nabi, yakni beriman kepada Nabi. Wasairil rusuli, dan wabisairil rusuli,
dan kepada sekalian utusan, alaihi itu atas nabi, wa alaihim dan itu atas rusul, as-salatu bermula salawat wassalamu itu ahadu arkanil imani, khobarnya dari iman. Itu adalah satu dari rukun-rukun iman as-sittati yang 6. Kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah menyebutkannya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina ajaba, tatkala menjawab siapa Nabi su'ala Jibril, akan pertanyaan malaikat Jibril alaihi salamu, itu tetap atasnya Jibril, assalamu bermula salam, fi haditsin tawilin, dalam hadis yang panjang, rawahu syaikhani, yang telah meriwayatkan akan hadis itu siapa asy-syaikhani, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, fi sahihihima, pada sahih keduanya, kitab sahih keduanya. Allah Ta'ala telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa'aminu, maka berimanlah kalian semuanya, billahi kepada Allah, wa rasulihi dan utusan Allah, wan nuril ladzi anzalna dan cahaya yang telah kami turunkan, yakni Al-Qur'an. Perlu beriman. Wallahu dan bermula Allah, bima ta'maluna dengan segala apa yang kalian kerjakan, itu khabirun mengetahui. Allah tahu nih kita kumpul di sini. Allah lihat. Kita yakin itu. Tidak ada kebaikan yang kau lakukan kecuali Allah lihat. Tidak ada dosa yang kau kerjakan kecuali juga Allah lihat. Saudara, tetangga, bos, pimpinan nggak lihat ente bikin dosa, tapi Allah lihat. Ente punya kebaikan, nggak apa-apa nggak diperhatiin sama orang, nggak apa-apa orang lain nggak tahu, Allah tahu. Walaupun sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, Allah mengetahuinya. Wa qala ta'ala, itu perintah Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Nabi Muhammad. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu ya Muhammad, syahidan, sebagai saksi. Nanti Nabi bersaksi, ya Allah ini umat saya. Nabi yang belain kita, Pak. Hadisnya panjang dan sering disampaikan oleh juru dakwah. Umatnya Nabi Adam kebingungan ketika mereka datang kepada Nabi Adam, ente jangan kepadaku, dia disibuk dengan urusannya. Nggak ada yang bisa memberikan pertolongan para nabi. Dari 25 nabi yang wajib kita imani, yang kita kenal, kecuali Nabi SAW, nggak ada nabi yang berikan pertolongan. Nabi saksi, wa mubasyiran dan memberi kabar gembira, wa nadhiran dan memberikan peringatan, litu'minu supaya kalian beriman, billahi wa rasulihi kepada Allah dan utusannya, wa tu'azziruhu dan kalian menguatkannya, menguatkan Allah yakni agama Allah, wa tuwaqqiruhu dan kalian membesarkan agama Allah, wa tusabbihuhu dan kalian mensucikan Allah, bukratan wa asila pada waktu pagi dan petang. Wa qala ta'ala dan telah berfirman Allah Ta'ala, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kayak apa Allah sayangnya Nabi Muhammad. Tuan Hadratus Syekh, beliau mengutip beberapa ayat yang ingin menunjukkan kepada kita, tuh lihat istimewanya kau punya nabi. Berkali Allah perintahkan untuk beriman, tolongin, temenin. Nabi Muhammad begitu punya kedudukan, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang yu'minu, beriman siapa Nabi, billahi kepada Allah, wa kalimatihi dan kalimat-kalimat Allah, wattabi'uh, Allah suruh ikutin oleh kalian akan Nabi, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk.
Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Terakhir ayat Al-Quran yang dikutip oleh mu'alif Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari, ayat wa man lam yu'min, dan siapa yang tidak beriman billahi wa rasuli, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira, maka sesungguhnya kami telah menyediakan buat orang-orang kafir api yang menyala-nyala, sa'ira, berapi. Kalau enggak dengerin apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sudah agaknya langsung baru pembukanya doang nih, baru pasal yang pertama. Belum, insya Allah nanti kita akan pelan-pelan, ini kitabnya nggak terlalu tebal, insya Allah segera bisa hatam, dan kita betul-betul siapa tahu di pertengahan ngaji kita benar-benar Rasulullah hadir dalam hidup kita. Karena kalau yang pernah ngimpi ketemu Rasulullah, dia akan ketemu Rasulullah yaqadatan, ketemu Rasulullah. Itu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab, ya Allah sahhil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alayna, ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.